Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me, Badir. Today we will discuss about unit impulse and unit step sequence. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan mencoba membahas mengenai untuk awalnya step sequence. Kita akan membahas mengenai sinyal terlebih dahulu. Dan sinyal di sini saya punya sebuah sinyal diskrit, di mana sinyal diskrit tersebut hanya memiliki nilai pada saat variabel bebas n untuk sinyal diskrit bernilai 0. Di selain 0, dia tidak memiliki nilai atau nilainya adalah 0. Jadi saat 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Begitu juga untuk minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, and so on. The value of the discrete signal is 0, but only for the value of n as the independent variable. Hanya untuk nilai n, di mana n adalah variabel independennya, bernilai n sama dengan 0, sinyal ini memiliki nilai. Sinyal ini kalau di sini nilainya 1 dan dinotasikan dengan sinyal Dirac delta n, atau Dirac delta n ini logonya seperti ini, seperti D, Dirac delta n, disebut Dirac delta n. Sinyal yang lainnya, di sisi lain saya punya sinyal diskrit juga, another signals, where di mana sinyal ini memiliki nilai untuk variabel independen bernilai lebih besar atau sama dengan 1. Jadi untuk variabel independen n bernilai minus 1, minus 2, dan seterusnya itu nilainya 0. But for 0, 1, 2, and so on, selanjutnya itu bernilai 1. Untuk lebih mudahnya, untuk setiap nilai dari variabel bebas n yang nilai n-nya lebih besar atau sama dengan dari 0, dia sinyal tersebut mempunyai besar nilai 1. Jadi di setiap sampel frekuensi 0 nilainya 1, di setiap sampel frekuensi 1 nilainya 1, di sampel frekuensi 2 nilainya 1, dan seterusnya. Sinyal ini dinotasikan dengan sinyal UN, U of n. Nah, jika dirumuskan mathematically, kita dapat menyatakan bahwa sinyal Dirac delta n yang tadi itu kita tuliskan seperti ini, memiliki nilai 0 jika n tidak sama dengan 0, dan memiliki nilai 1 jika n sama dengan 1. Untuk sinyal yang lainnya, sinyal UN, dia memiliki nilai 0 jika nilai n adalah lebih kecil dari 0, yaitu minus 1, minus 2, dan seterusnya, dan memiliki nilai 1 jika n lebih besar sama dengan dari 0. Nah, sinyal yang pertama itu disebut sinyal unit impulse, sedangkan sinyal yang kedua adalah sinyal discrete time unit step sequence. Sequence berarti dia deret ya. Jadi ini sequence namanya. Sequence karena dia berada di sumbu waktu, sampelnya discrete, maka di sini disebut discrete time. Unit step artinya dia bernilai 1 dari 0 sampai lebih besar dari 0. Sedangkan untuk unit impulse, dia bernilai 1 hanya pada 0. Discrete time unit impulse signals only have the value when
the independent variable n is 0, the value is 1, and discrete time unit step sequence has value of 1 for independent variable n is equal or greater than 0. Berikutnya kita akan mendefinisikan sinyal discrete time unit impulse itu apa. Jadi sinyal discrete time unit impulse itu dapat didefinisikan sebagai first difference of unit step sequence. First difference of unit step sequence, di mana dapat dinyatakan dengan persamaan delta n direct delta n sama dengan un dikurang un minus 1. Jadi dari persamaan ini, first difference unit step sequence dapat dilihat di sini sebenarnya unit impulse dan unit step. Jadi kita menunjukkan hubungan antara unit sinyal unit impulse, sinyal discrete time unit impulse, dan sinyal discrete time unit step sequence. In this equation, we can see the relationship between both signal. Direct delta n for unit impulse discrete time signal, un for unit step sequence of discrete time signal. First different ini maksudnya perbedaan pertama, mungkin kurang lebih seperti itu ya, karena un dikurang un minus 1. Jadi kalau digambarkan seperti ini, yang sebelah kiri dan berwarna merah the red one itu menggambarkan sinyal un. Un signal is sketched from the graphic with the red impulse. Sedangkan UN-1 delay version of the signal UN ini sinyalnya sebenarnya identik UN dan UN-1, hanya saja for UN-1 and the signal is delayed one sample. Jadi pada sinyal UN-1 sinyal UN ini didelay sebanyak 1 sampel. Jadi yang tadinya dimulai dari 0, kalau sinyal UN itu dimulai dari 0, sinyal UN-1 dimulai dari 1. Jika sinyal UN-2 berarti mulainya dari 2, didelay sebanyak 2. Nah, in this case, if we subtract both signal, jika kita mengurangkan kedua sinyal ini, sinyal merah dan the red and the green one, thus we got the unit impulse signal. Unit impulse signal. Only only a sample in the independent variable n equal to 0 left after subtraction. Jadi setelah hasil pengurangan hanya 1 yang Oke, untuk selanjutnya kita akan ini sudah, sorry, I make a little review here. Oke. Jadi definisi ini sinyal discrete time unit step sequence atau UN itu adalah running sum of unit sample sequence signal, atau dapat dituliskan secara matematis UN sama dengan sigma dari K sama dengan 0 sampai hingga direct delta N minus K. Direct delta N minus K. Dari mana direct delta N minus K? Diperolehnya dari penjabaran sepanjang ini. Oke, next. Properti penting dari sinyal waktu discrete, important property of discrete time impulse signal itu
adalah seperti ini. Jadi jika if we have xn as signal, jika kita punya sinyal discrete xn apapun dikalikan dengan sinyal direct delta n, maka hasilnya adalah seluruh sinyal xn itu akan bernilai 0 kecuali sampel dari sinyal xn yang berada pada nilai variabel independen n-nya bernilai 0. Jadi dia bisa dikatakan sebagai sampling property dari unit impulse signals. Apapun sinyal impulsnya ketika dilakukan operasi dengan sinyal impuls, unit impulse signals, maka sinyal keluaran dari sinyal X yang apapun tadi itu hanyalah sinyal yang ada di titik sampel ke 0. Sinyal yang lainnya adalah 0. Nah, jika sinyal bagaimana untuk nilai direct delta n, yang mana n-nya ini adalah nilainya n0 untuk arbitrary value of n0, maka akan diperoleh sinyal xn tersebut memiliki nilai n0 di n0, hanya akan memiliki nilai pada n0. Di luar n0, di luar titik sampel n0, dia tidak akan memiliki sinyal atau sama dengan 0. Berikutnya. Nah, berikutnya setelah kita membahas mengenai sinyal waktu discrete, kita selanjutnya akan membahas mengenai sinyal waktu continue untuk sinyal unit step dan unit impulse functions. Nah, misalnya di sini saya punya sumbu waktu sebagai variabel bebas dinotasikan dengan T. Nah, sinyal unit steps function itu merupakan sinyal yang mempunyai nilai 0 jika nilai variabel bebas T-nya adalah lebih kecil dari 0, dan dia mempunyai nilai 1 jika variabel bebasnya adalah lebih besar daripada 0. Kalau sebelumnya untuk sinyal diskrit hanya ada nilai-nilai tersebut pada titik-titik diskrit ini, di mana titik-titik diskrit itu merupakan nilai integer, jadi tidak ada titik diskrit 1,2, 1,3, 1,4 ada, jadi 1, 2 nilai bilangan bulat integer, positif or negatif, positif or negatif integer. Maka for continuous signal, we define for all value of independent variable t from minus infinity until less than 0, and we define unit step function is equal to 1 for the value of independent variable is t greater than 0. Mathematically, we can define the equation with u of t is equal to 0 for the value of t is less than 0, and 1 for the value of t is equal, the value of u of t is 1 for independent variable t greater than 0. How about if the value at t equal to 0? In this signal, for continuous time unit step function, the value at t equal to 0 is discontinued. It mean artinya, jadi sinyal unit step ini discontinue di nilai t sama dengan 0. Jadi kalau gambar ini sebenarnya merupakan sebuah pendekatan aproksimasi yang menunjukkan bahwa ini terjadi perubahan yang sangat singkat dari nilai 0 sampai 1. Karena tepat di saat 0 untuk sinyal unit step waktu continue, dia tidak memiliki nilai atau discontinue. Not continue all the time. Kalau di sini terlihat
discontinue dari minus tak hingga sampai lebih kecil dari 0, tapi waktu di 0 dia discontinue, tidak berlanjut, mulai lagi dari sesegera mungkin setelah nilai T lebih besar dari 0. Oke. Nah, ini dapat dituliskan dengan persamaan UFT didefinisikan seperti ini ya, jika matematisnya. Kalau untuk continue, kita bisa menghitungnya menggunakan integral, menggunakan ini operasi integrasi. Jadi dari nilai-nilai ini dapat didefinisikan bahwa UFT sinyal UFT is integral from minus infinity until t sampai t direct delta tau d tau merupakan oke. Sehingga sebagai konsekuensinya, kalau UT ini menggambarkan sinyal unit step function dan direct delta tau ini merupakan sinyal unit impulse function untuk sinyal waktu continuous time unit impulse function. Kalau pada sinyal discrete, dia merupakan sinyal U of n, sinyal UN merupakan sigma dari minus tak hingga sampai n direct delta M atau direct delta N, maka untuk sinyal waktu continue itu merupakan sinyal unit step function ini merupakan integrasi dari minus tak hingga sampai T dari sinyal unit impulse. Dari sinyal unit impulse. Nah, di sini akan timbul permasalahan karena terdapat diskontinuitas saat T sama dengan 0. Adanya diskontinuitas ini membuat persamaan derivatif untuk continuous time unit impulse ini tidak dapat diperoleh, artinya tidak dapat dilakukan operasi ini karena terdapat diskontinuitas pada T sama dengan 0. Artinya ini minus tak hingga sampai T. Nah, di 0-nya ini terdapat diskontinuitas. Jadi tidak bisa, jadi akan ada kesulitan untuk menentukan derivatifnya, untuk mendapatkan turunannya. Nah, untuk mendapatkan relationship hubungan antara sinyal unit step dan unit impulse untuk waktu continue, maka dilakukan pendekatan di mana kita mendefinisikan delta, segitiga delta ini sebagai transisi antara 0 dan 1, sedemikian sehingga delta ini mendekati 0, sehingga seakan-akan sinyal ini menjadi continue. Jadi semakin sempit sinyal delta ini atau semakin mendekati 0, maka durasinya akan menjadi singkat. Durasi transisinya akan menjadi singkat. Sehingga pendekatannya dapat dilakukan seperti ini. Direct delta T sama dengan turunan dari du delta T per dt.
Nah, delta ini digambarkan seperti ini. Dapat digambarkan seperti ini. Jadi, ini seolah-olah sebuah sinyal unit impulse function untuk waktu kontinu. Ini merupakan derivatif dari U delta T. Jadi U delta derivatif dari U delta T adalah Dirac delta delta T. Dirac delta delta T derivatifnya bernilai seperti ini. Jadi ini seakan-akan terdapat luasan yang kalau persegi panjang itu panjang kali lebar ya. Maka di sini jika dimisalkan lebarnya itu adalah delta yang ini, sedangkan panjangnya itu adalah 1 per delta, artinya luas ini bernilai 1. Dan memang sinyal delta T itu kan nilainya 1, Dirac delta sinyal impuls itu nilainya 1. Jadi kalau dikalikan panjang kali lebar, maka sama saja dengan kita mengalikan delta dikali 1 per delta, sehingga akan diperoleh 1. Jadi unit ini bisa kita sebut unit space-nya adalah 1, unit areanya adalah 1. Sehingga semakin untuk mempertahankan luasan 1 tersebut, unit area tersebut semakin kecil nilai delta, maka dia akan semakin tinggi sinyalnya, akan semakin tinggi gitu ya, mendekati 0, mendekati 1 ya, 0. Jadi semakin lebar nilai deltanya, transisinya, maka dia akan semakin rendah karena harus mempertahankan sifat dari unit area. Maka akan diperoleh persamaan seperti ini. Dirac delta T sama dengan limit dari delta mendekati 0 Dirac delta delta T. Jadi yang ini Dirac delta T itu dapat didefinisikan, sinyal unit impuls itu dapat didefinisikan sebagai limit dari dapat didefinisikan sebagai sinyal impuls juga. Ini kan pendekatannya ini. Pendekatan dari sinyal impuls, di mana deltanya mendekati 0. Deltanya sangat kecil sehingga dia mendekati 0 dan sehingga seakan-akan tidak ada transisinya itu. Karena saking kecilnya deltanya. Sehingga dapat digambarkan konsentrasi area tadi, jika di sini kan digambarkan sebagai area, sebagai luasan. Terdapat luasan dari sinyal impuls ini. Yang luasannya itu besarnya adalah 1. Jadi panjang kali lebar delta kali 1 per delta sama dengan 1 ya. Karena delta bagi delta sama dengan 1. Nah, semakin kecil nilai delta tersebut, maka konsentrasi dari sinyal impuls ini akan berada di sekitar titik 0. Artinya dengan nilai delta menuju 0, perubahannya ini gap-nya, gap durasi ini kan sumbu waktu ya, durasinya sangat singkat. Artinya perpindahan dari 0 ke 1 itu sangat singkat. Very short. Maka ini dapat menunjukkan sinyal unit impuls seperti digambarkan pada gambar berikut. Jadi nilai sinyal impuls itu akan bernilai 1 ketika nilai deltanya limit menuju 0, sehingga luasan areanya terfokus pada sumbu waktu independen 0. Nah, jika diskalakan, ya, sinyal unit impuls ini jika diskalakan dengan faktor K, maka tinggal K kali 1. K dia tingginya akan meningkat atau menurun tergantung dari nilai K. Artinya dengan kata lain, penskalaan sinyal unit impuls
dengan konstanta K itu sama saja dengan penskalaan dari sinyal unit step sekuen UT. Jadi kalau sinyal UT-nya diskalakan, maka integral dari sinyal unit impulsnya juga Oke. Nah, kalau sebelumnya untuk sinyal diskrit kita kenal running sum, karena sinyal diskrit sinyal UN-nya didefinisikan sebagai sum sigma, sum penjumlahan, maka untuk sinyal continue itu digunakan integral di mana sinyal UT didefinisikan sinyal step continuous time signal defined as integral from minus infinity until t. Jadi integral dari minus t hingga sampai t direct delta t dt dan mana direct delta tau. Direct delta tau itu merupakan unit impulse function. Ini merupakan definisi yang menghubungkan antara sinyal unit step dan unit impulse function. Kalau digambarkan dengan berdasarkan persamaan ini, dari interval of integralnya dapat dilihat dari minus t hingga sampai t, maka di sini kita bisa gambarkan variabel bebasnya tau. Variabel bebasnya adalah tau, waktu juga. Ini variabel bebasnya adalah waktu, tapi interval of integration-nya mulai dari minus t hingga titik-titik minus t hingga sampai t until t. Nah, kita melakukan integral pada interval ini. Nah, sebagaimana kita tahu, nilai sinyal unit impuls itu hanya terdapat pada saat nilai tau atau sumbu waktunya adalah 0. Maka dapat diperoleh dari sini for t is less than 0, the running integral is 0 karena mengintegralkan semua yang 0 gitu ya. But if the value of t is greater than 0, I make a mistake again here. It should not be here, but it must be moved here. Jadi di sini t-nya harusnya di sini, nggak di sini. Nilai waktu t-nya di sini gitu. Maka kalau t-nya adalah lebih besar dari 0, interval of integration-nya lebih besar dari 0, maka running integralnya adalah 1. Artinya luasan yang dijumlahkan di sini hanya luasan yang ini gitu. Karena integral ya, di luasannya luas di bawah kurva ini hanya terdapat di sini. Luasan ini nilainya 1, seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya. Luasan areanya 1 karena terdapat variabel pendekatan delta. Delta itu sebenarnya merupakan fungsi waktu, variabel fungsi waktu. Semakin kecil deltanya, semakin mendekati 1, semakin tinggi sinyal impulsnya. Karena dia harus mempertahankan nilai luasannya sinyal impuls itu 1. Oke. Seperti sebelumnya pada sinyal diskrit, maka kalau sebelumnya kita definisikan pada sinyal diskrit K sama dengan N-M. Kalau sebelumnya kita definisikan pada sinyal diskrit K sama dengan N-M. Kalau di sini kita definisikan gamma sama dengan T minus tau. Nah, ini sigma kecil kan ya? Ya, sigma sama dengan T minus tau. Maka nilai taunya sama dengan T minus sigma lowercase sigma. Dapat diperhatikan di sini.
Oke. Ya, sigma kecil. Sigma kecil ini merupakan definisi dari T minus tau, di mana tau ini merupakan menggambarkan variabel independen waktu, sedangkan T merupakan salah satu titik yang ada di variabel independen ini. Sehingga seperti sebelumnya pada sinyal diskrit dapat diperoleh nilai U of T, nilai UT sama dengan integral dari, kalau di sini minus tak hingga sampai T, seperti pada sinyal diskrit sebelumnya, di sini kita bisa merubahnya menjadi UT dari tak hingga sampai 0 direct delta T minus tau minus sigma, karena di sini tau sebelumnya kan tau, jadi tau T sama minus sigma, jadi di sini taunya bisa diganti, dan taunya di sini bisa diganti sigma, karena di sini kan sebelumnya T tapi dijadikan 0 sehingga T minus T jadi 0. Ini juga T juga minus tak hingga minus T ya. Dan ini sehingga di sini berpengaruh ke minus D sigma gitu ya. Sama seperti sebelumnya gitu persamaannya. Sama seperti silakan diperhatikan kembali untuk sinyal waktu diskrit dan disinkronisasikan untuk sinyal unit step integrasi ini, perubahannya dari sini ke sini, sehingga dapat diperoleh dengan menghilangkan minus ini, dapat diperoleh persamaan untuk sinyal unit step itu merupakan integral dari 0 sampai tak hingga sinyal direct delta T minus sigma dari D sigma. Oke, digambarkan di grafik di sini dapat dilihat integral of summation-nya dari 0 sampai tak hingga, dari 0 sampai kita buat dari 0 sampai tak hingga jika nilai direct delta tau minus sigma-nya itu adalah lebih kecil dari 0. Sorry, ini salah, ini bukan tau. Maka akan diperoleh running sum-nya, running interval of integration-nya, running integralnya bernilai 0. Jadi kalau ini taunya diganti T, ya ini bukan tau ya. Kalau sigmanya diganti T, jadi T dikurang T, ini salah. Ini harusnya T bukan tau. Maka di sini diperoleh running integralnya sama dengan 0. Jika untuk kasus selanjutnya nilai interval of summation-nya tetap dari 0 sampai tak hingga seperti didefinisikan pada persamaan ini, interval of integration dari 0 sampai tak hingga, dan nilai T-nya ini salah lagi, sorry, bukan tau tapi T, seperti di sini direct delta T minus tak hingga, ini yang benar. Maka di sini bukan tau tapi T minus sigma, maka akan diperoleh running integralnya sama dengan 1. Artinya dia menjumlahkan seluruh luasan yang di bawah interval of summation, dan luasan yang di bawah itu hanya terfokus pada nilai T. Luasan yang terfokus pada nilai T ini merupakan sinyal unit impulse continuous time. Sinyal unit impulse continuous time ini terfokus pada nilai T karena direct delta, karena sinyal unit impulse itu hanya ada pada saat 0. Artinya kalau direct delta T dikurang
sigma, di mana sigma yang sama dengan T, berarti direct deltanya berada pada titik 0 gitu ya. Important property penting dari sinyal continuous time ini adalah seperti ini, dapat digambarkan seperti ini ya. Jika kita punya sinyal continuous time xt, sinyal waktu kontinu ini, dan sinyal unit impulse direct delta delta t seperti ini, di mana terdapat jeda di sini pada sumbu waktu antara 0 dan delta, maka sinyal direct delta ini dapat digambarkan sebagai luasan ini, unit area ini. Maka akan diperoleh operasi pada kedua sinyal ini akan diperoleh sinyal X1T. X1T itu merupakan sinyal XT dikali sinyal direct delta T. Nah, jadi hasilnya adalah sinyal seperti ini gitu. Jadi sinyal selain operasi terhadap sinyal impuls, sinyal apapun, any signal XT akan hilang operasi lain sinyal XT itu jika dilakukan operasi terhadap sinyal direct delta T, sinyal impuls, maka dia hanya akan hanya akan memiliki nilai pada interval delta dari 0 sampai delta. Di luar itu dia akan bernilai 0 sinyal XT-nya. Maka X1T didefinisikan pada sinyal hanya pada interval 0 sampai delta. Nah, semakin kecil nilai deltanya, maka sinyal X1T tersebut akan mendekati sinyal X0. Dan semakin kecil nilai interval delta ini, sinyal ini yang ada di sini seolah-olah merupakan sinyal yang konstan. Sehingga kalau di sini dapat dituliskan jika sinyal XT, sinyal apapun sinyal XT dikalikan dengan sinyal impuls direct delta T, itu hasilnya akan mendekati sinyal X0. X0 itu sinyal X yang ada di 0 gitu dikalikan dengan sinyal direct delta T, di mana seperti yang kita ketahui deltanya ini adalah sangat kecil, jadi dia akan mendekati sinyal X0 nilainya. Ya, seperti ini dapat digambarkan jika delta sebelumnya telah didefinisikan bahwa sinyal direct delta T itu merupakan limit dari sinyal direct delta T. Ini kan sinyal direct delta T ini merupakan sinyal pendekatan dengan pendekatan delta menuju 0, limit delta menuju 0, maka dapat didefinisikan sinyal XT kali sinyal direct delta T itu sama dengan sinyal X0 dikali sinyal delta T. Untuk poin bebas, arbitrary point T0, berdasarkan persamaan ini dapat diperoleh persamaan berikut, yaitu ini merupakan important propertinya, yaitu XT dikali direct delta T dikurang T0, maka X hasil dari ini merupakan X T0, X di saat T0 dikali direct delta T minus T0. Ya, ini X di saat T0 untuk poin-poin